Shalom, selamat sore, selamat hari Sabat. Puji Tuhan, saya senang untuk boleh menerima kesempatan berbagi dengan saudara-saudara, orang-orang muda maupun orang tua. Kita semua sementara hidup di zaman di mana Tuhan begitu diperlukan untuk hadir dalam kehidupan rumah tangga maupun pribadi. Dan puji Tuhan untuk kesempatan sore hari ini berbagi pengalaman-pengalaman bagaimana Tuhan bekerja keras untuk memenangkan banyak orang, dan khususnya saya secara pribadi. Dan dia juga memanggil kita yang telah dimenangkan untuk membawa orang-orang kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita memohon tuntunan Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami rindu menyaksikan kebesaran-Mu. Kami rindu kami dapat merasakan dan melihat baiknya Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan menggunakan hamba yang hina ini tersembunyi di balik kemuliaan Tuhan, sehingga Engkau saja yang dapat dimuliakan. Berkati anak-anak muda, orang tua yang mendengarkan dari jemaat Mount Hermon. Biarlah kami semua dapat dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di jemaat Mount Hermon, saat ini ketika Tuhan membuka banyak cara untuk boleh membawakan pekabaran, baik itu secara live, langsung, maupun seperti saat ini, kita semua terbuka untuk kebenaran. Dan Tuhan sementara menunjukkan kemuliaannya untuk menyatakan dirinya kepada banyak orang, dan terlebih khusus kepada umat-umatnya terlebih dahulu. Saya rindu untuk memulainya dari pengalaman Raja Daud dalam buku Mazmur pasalnya yang ke-34 ayatnya yang ke-8. Saudara-saudara bisa buka Alkitab dan kita boleh baca sama-sama. Di mana dikatakan di sana, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah mereka yang berlindung kepadanya." Itu dalam versi bahasa Indonesia. Di dalam versi bahasa Inggris King James Version, dikatakan bahwa "Oh taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusted in Him." Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, dan berbahagialah mereka yang percaya kepadanya. Kata berlindung mungkin lebih tepat kata percaya ya, untuk kata trusted in Him. Dan mungkin kita berpikir bahwa Daud mengucapkan kata-kata ini karena Daud adalah raja, karena Daud hidup dengan berkelimpahan, tinggal di istana. Apakah benar demikian ketika Daud mengatakan, umat-umat Tuhan, rasakan, lihatlah betapa baiknya Tuhan itu." Di dalam Mazmur 34 ayatnya yang pertama, boleh kita buka sama-sama. Di mana atau saat kapan Daud mengatakan, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan." Mazmur 34 ayat 1 judulnya, "Dalam Perlindungan Tuhan." Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Jadi Daud dalam keadaan tertekan, lari dari kejaran Saul yang ingin membunuh dia. Dia tidak tahu lari kemana. Saat itu dia pergi ke bangsa yang menjadi musuh dari bangsa Israel. Dan kalau kita lihat dari buku 1 Samuel pasal 21, di sana kita akan melihat cerita di mana Daud datang di Gad, ya, salah satu negara bagian dari Filistin saat itu, di mana pemimpinnya sering disebut Abimelek, pada saat itu Raja Akhis. Jadi para pegawai-pegawainya melihat Daud dan mereka kenal siapa Daud. Dia dikenal sebagai orang yang mampu membunuh berlaksa-laksa. Kalau katanya Saul beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Jadi pegawai-pegawai raja ini benar-benar kenal siapa Daud dan
Mereka tahu dia ini musuh yang berbahaya. Sehingga mereka datang membawa Daud kepada raja. Dan ketika tiba berhadapan-hadapan dengan raja, saya percaya Tuhan begitu mengasihi Daud. Dan Tuhan punya misi dan pekerjaan besar yang masih panjang untuk Daud. Sehingga Tuhan mengendalikan situasi. Hikmat Tuhan berikan kepada Daud saat itu. Dalam banyak kasus, Tuhan sering melakukan mujizat ketika umat-umat Tuhan terdesak dan tidak tahu berbuat apa-apa. Bangsa Israel lari dari kejaran bangsa Mesir, berhadapan dengan Laut Merah, kiri kanan gunung, tidak ada jalan keluar. Maju air, dan itulah mujizat yang Tuhan bilang, maju. Walaupun air yang dalam laut itu bisa terbelah. Itu mujizat. Kepada Daud saat ini adalah dia berhadapan dengan raja. Dia sendirian, pegawai-pegawai tentara yang besar, bangsa yang besar ini. Secara manusia daging, Daud ketakutan. Mungkin juga kelaparan dan tidak punya harapan. Namun kita percaya bahwa Daud telah membangun satu hubungan yang erat dengan Tuhan. Sebagaimana dulu dia pernah mengalahkan Goliat, dan dia mengatakan, saya datang atas nama Tuhan. Goliat pakai baju perang, Daud tidak pakai baju perang. Dia rasa itu terlalu berat. Dia lebih bergantung kepada Tuhan. Itu pengalaman yang tidak bisa dia lupakan. Dan ketika tiba di sini, secara respon dia tiba-tiba seperti menjadi orang gila. Ya, air liur keluar dari mulutnya, membasahi janggutnya, dan kemudian raja melihat sosok yang berbeda daripada Daud yang biasa mereka lihat. Dan raja bilang, di bangsa ini sudah banyak orang gila. Kalian mau tambah satu lagi di sini? Bawa dia keluar. Suatu cara penyelamatan yang di luar pikiran kita manusia. Tuhan mengizinkan, memberikan hikmat kepada Daud untuk bisa melepaskan diri. Saudara-saudara, pengalaman-pengalaman membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita jadi lebih peka dan kita jadi lebih tahu bagaimana Tuhan itu. Setiap hari berkomunikasi dengan Tuhan, kita jadi mengenal Dia. Kalau kita hanya bertemu satu kali lewat telepon, minggu depan lagi lewat telepon, kita belum terlalu mengenal sosok pribadi orang tersebut. Tetapi jikalau tiap hari kita continue, kita berhubungan dengan mereka, maka kita mulai mengenal. Saya kenal baik istri saya. Tiap hari kita bertemu, tiap hari kita saling melihat. Saya tahu kapan dia bangun, saya tahu kapan dia pergi, saya tahu cara dia masak, dan lain sebagainya. Kita mengenal orang yang terdekat kita. Begitu juga ketika kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita akan semakin mengenal cara Tuhan bekerja. Di peristiwa yang lain, sementara pelarian, Daud bersama dengan kurang lebih 500 orang. Ini peristiwa pelarian di padang gurun Yehuda. Kita boleh buka dari buku Mazmur pasalnya yang ke-63. Mazmur pasalnya yang ke-63. Di sini juga Daud sekali lagi tidak menimbulkan keraguan-raguan kepada Tuhan. Terbukti dari ketika kita baca Mazmur 63 ayat yang pertama, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Padang gurun Yehuda ini terkenal dengan satu padang di mana tidak ada satu pohon atau rumput hijau bisa tumbuh. Kenapa? Karena ini padang batu-batu, pasir, tidak ada air yang bisa memberikan penghidupan bagi tumbuh-tumbuhan. Dan tempat ini juga adalah lokasi yang sangat berbahaya oleh karena banyak binatang buas ada di sana. Kalau kita ingat bangsa Israel dulu di padang, ketika Tuhan melepas pagar penjagaannya, ular derik itu apa? Datang menggigit bangsa Israel. Begitu juga ketika Daud berada di padang gurun Yehuda. Bahkan di tempat ini banyak skorpion, kalajengking. Kalau ingat beberapa minggu lalu terjadi banjir ya di padang Israel Palestina ya, di wilayah Timur Tengah, di mana banjir ini membawa kalajengking masuk ke rumah-rumah penduduk.
betapa berbahayanya hidup kita tanpa penjagaan Tuhan. Di tempat ini, di mana Daud bersama 500 kurang lebih orang pendukungnya dan juga keluarga-keluarga mereka berhadap-hadapan dengan padang, tidak ada apa-apa untuk dimakan. Perhatikan ayatnya yang kedua. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Daud tahu bahwa satu-satunya yang sanggup untuk menolong mereka di tengah-tengah tempat yang tidak punya pengharapan, sebagaimana pengalamannya dengan Goliat, pengalamannya dengan Raja Akis. Saat ini juga dia harus mencari Tuhan. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Secara tidak langsung, Daud menggambarkan keadaan mereka waktu itu. Mereka kehausan di padang pasir saat itu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ayat 3. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaan. Tuhan, ini adalah salah satu solusi bagi saya dan saudara-saudara. Ketika kita tiba di satu titik, Tuhan izinkan kita untuk sadar, kita ini tidak sanggup melakukan apapun. Kalau bukan karena intervensi dan pertolongan dari Tuhan, maka tidak ada jalan keluar. Daud memberikan teladan dan contoh. Ketika kita tiba di saat-saat seperti itu, maka kita perlu mencari Tuhan. Di mana? Di mana Tuhan hari ini? Kita percaya sejak tahun 1844, Yesus telah berpindah dari bilik suci ke bilik maha suci. In the sanctuary. Yesus sementara bekerja untuk memeriksa catatan-catatan dosa buku kehidupan kita. Dan di sanalah kita harus memandang Yesus dengan kemuliaannya sebagai imam besar. Dan kita perlu memperoleh pengharapan dan keberanian bahwa kita bisa datang kepada Bapa oleh karena ada Yesus yang menjadi perantara bagi kita. Keadaan alami kita manusia berdosa. Kita tidak layak untuk berhadap-hadapan dengan Tuhan. Kita bisa hangus terbakar oleh karena kemuliaan Tuhan. Tetapi di sini Daud memberikan teladan bahwa ada satu alat yang bisa kita pakai untuk bisa bertemu, berhadap-hadapan dengan Tuhan, yaitu doa. Kita punya keberanian oleh karena Yesus memberikan jaminan bagi kita untuk bisa berkomunikasi dengan Bapa yang di surga. Saudara-saudara, ini mengawali pengalaman hidup saya. Saya bersyukur kepada Tuhan oleh karena kehidupan berdoa mungkin dulu tidak terasa begitu penting oleh karena kita beranjak dewasa dan kita dulu merasa doa itu seperti hal yang biasa. Di mana kehidupan dari kecil, orang tua saya dilahirkan di keluarga Advent. Puji Tuhan, Bapak dan Ibu mengajarkan kami untuk berdoa. Kami ada renungan pagi, renungan petang. Jadi saya bertumbuh di tengah-tengah keluarga Kristen Advent yang sementara juga bertumbuh. Jadi kalau kami malas-malas bangun pagi, Bapak saya sudah menyanyi duluan, ya, seperti memanggil kami untuk bangun. Dan ayo kita cari Tuhan. Dan ini terus membekas dan puji Tuhan ini menjadi suatu kebiasaan bagi kami anak-anak. Dan satu hal yang sebelum saya lanjut dengan pengalaman, saya teringat dengan satu ayat di dalam buku 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-10. 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Rasul Paulus merasakan kekuatan yang sejati ketika dia sadar bahwa dia lemah. Dan kapan Paulus merasa dia lemah? Di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-10, kita baca ayat tadi bahwa
Paulus bilang, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Ketika kita mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan, di mana kita dianiaya, di mana kita dihina, di mana kita merasa sesak, di mana kita merasa tidak mampu, maka di saat-saat seperti itu kita sadar, oh ya Tuhan, saya ini tidak ada apa-apanya. Yesus bilang, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan Paulus meminta dan senang kalau dia berada di saat-saat seperti itu, sehingga dia terus sadar, dia terus bergantung kepada Tuhan. Kata berikutnya adalah, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Paulus, Raja Daud, dan pengalaman-pengalaman di dalam Alkitab boleh memberikan teladan kepada kita bahwa Tuhan mengizinkan manusia berada di posisi yang sejahtera ataupun berada di posisi yang sulit adalah untuk membawa dan menyadarkan kita bahwa kita ini tidak sanggup berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kehidupan saya secara pribadi, Tuhan juga mengizinkan saya untuk mengalami pengalaman-pengalaman yang sulit. Sejak kecil, usia 6 tahun, saya kena serangan asma, penyakit paru-paru, di mana sangat sulit untuk bernafas. Bronkus mengecil, dan sejak umur 6 tahun ini, saya sudah terisolir dari lingkungan. Artinya, saya tidak bisa bergerak aktif, saya tidak bisa seperti teman-teman anak laki-laki pada umumnya, bermain, saya bekerja berat sedikit, sesak napas, dan sebagainya. Dan ini adalah kelemahan di mata manusia. Dan saya SMP, bahkan SMA, kalau sakit bisa 1 bulan, susah makan, susah berjalan, dan orang tua saya masih gendong-gendong saya ke dokter. Saya rasa hidup saya merasa minder ya, merasa tidak percaya diri karena kekurangan dan penyakit ini. Dan ini terus membuat kehidupan saya bertumbuh di dalam Tuhan. Dan pada puncaknya ketika mau berkuliah di Unclub, oleh karena keadaan ekonomi keluarga yang saat itu bukan keluarga yang mampu tetapi cukup, jadi saya harus bekerja menjadi student labor. Dan ini kali pertama mungkin dalam hidup saya bekerja keras. Jadi di kustodial, saya bekerja sebagai cleaning service, membersihkan dining hall yang begitu besar, Pioneer Chapel ya. Dan tubuh saya kaget dan kambuh penyakit saya. Dulu saya hanya minum obat sirup atau kapsul, tablet ya, itu yang kami tahu. Orang tua juga saya hanya tahu seperti itu obatnya. Dan itu kalau sudah sakit memakan waktu 1-2 minggu sampai 1 bulan baru bisa pulih dan belum bisa bekerja dengan normal. Jadi pada saat saya kambuh yang paling parah ini dalam kehidupan saya, ketika masih bekerja di Unclub sebelum kuliah, maka sejak pagi saya hanya bisa duduk, kemudian keringat begitu banyak, jantung berdebar begitu cepat, paru-paru menghirup oksigen sangat sedikit, sehingga otak juga terkuras ya, cairan dalam tubuh keluar terus, dan itu membuat saya harus ganti baju sampai habis baju saya. Saya mungkin kasih pendek ceritanya. Saya ditolong oleh kakak saya dan dibawa pulang ke rumah. Kemudian saya digendong oleh bapak saya melewati ada acara duka pada saat itu, di mana yang meninggal belum tiba. Mereka pikir sayalah orang yang meninggal. Jadi kami melewati acara duka ini sambil ayah saya memikul saya, mereka memandang kami. Saya bilang, aduh Tuhan, betapa luar biasa kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi. Saya bisa merasakan bagaimana kasihnya orang tua saya. Saya sudah dewasa ya, umur sekitar 17-18 tahun, masih digendong. Kemudian dibawa ke dalam rumah, masuk ke dalam kamar. Saya punya om
eh, tukang pijat ya, dia tahu mungkin saraf-saraf dalam tubuh, jadi dia nusuk kaki saya kurang lebih 1 jam. Saya dalam keadaan yang mungkin sadar dan tidak sadar, tangan saya ya ciri-ciri orang yang kehabisan oksigen, kurang oksigen masuk. Jadi walaupun ditusuk hampir 1 jam, saya tidak rasa apa-apa. Dan orang tua saya, kakak saya, mereka bertelut di tempat tidur dan menyerahkan saya kepada Tuhan. Mereka mendoakan saya. Dan di situ adalah benar-benar titik di mana saya benar-benar lemah. Dan saya tidak punya harapan lain selain daripada Tuhan. Biasa ya dalam kehidupan manusia, ketika manusia merasa tidak mampu dan tidak sanggup, kita datang kepada Tuhan dan membuat satu komitmen. Kita berbicara seakan-akan Tuhan ada di dekat kita. Dan pada saat itu saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan masih berikan saya kesempatan untuk bernafas lebih lama, berarti itu bukan nafas saya. Itu adalah nafas Tuhan. Sehingga kalau Tuhan izinkan saya melewati malam ini, berarti hidup saya ini bukan lagi hidup saya, tetapi hidup ini adalah hidupnya Tuhan. Oke, doa yang sederhana. Malam hari itu Tuhan berikan hikmat. Tuhan bisa buat mujizat, membuat saya pulih dengan cepat. Tetapi Tuhan berikan hikmat kepada bapak saya. Dia pergi ke apotik malam itu. Saya percaya beliau berdoa. Dan kemudian bertanya satu obat yang bisa cepat menyembuhkan penyakit asma. Dan ya medis memberikan obat hirup ya, inhaler. Itu kali pertama saya menggunakannya. Jadi dalam waktu 2-3 hari, nafas saya sudah kembali pulih. Puji Tuhan. Dan kembali bekerja, berkuliah 4 tahun, seakan-akan malam itu tidak pernah terjadi. Saya mulai lupa dengan janji dan komitmen hari itu. Tetapi Tuhan terus berusaha untuk memenangkan saya secara pribadi. Tamat kuliah, ditawarkan untuk bekerja di Unclub sebagai dosen muda. Ini adalah tawaran yang baik ya bagi orang muda yang baru tamat. Dengan segala tawaran yang ada, ini adalah bentuk tawaran yang sangat baik. Dan ini juga bisa disebut pelayanan oleh karena ini sekolah Tuhan. Tapi saya waktu itu walaupun belum terlalu dekat dengan Tuhan, berdoa jarang-jarang Senin Kamis. Tapi waktu itu saya berdoa, Tuhan, kalau ini adalah rencana Tuhan, saya bekerja di Unclub, kehendak Tuhan yang jadi. Orang tua senang, keluarga senang, bicara-bicara dengan teman, mereka mendukung. Puji Tuhan ya, bisa ditawarkan. Namun hari demi hari, beberapa minggu lewat, tidak ada dorongan yang kuat di hati untuk respon ya tawaran ini. Akhirnya orang tua saya desak, Haris, sudah berapa minggu lewat ini kamu tidak respon tawaran ini? Oleh karena didesak oleh orang tua, saya akhirnya ya buatlah surat lamaran dan mengumpulkan berkas. Pergi ke kantor dekan Fakultas Bahasa Inggris waktu itu, karena saya tamat Bahasa Inggris S1 pendidikan, dan ketemu dengan dekan saya yang menawarkan. Ketika ketemu, saya bilang, Sir, ini saya punya berkas-berkas. Kan yang lalu ada tawaran untuk mengajar. Dan beliau ketika lihat saya, beliau bilang, aduh, sorry Haris, karena kamu beberapa minggu tidak menjawab, saya pikir kamu tidak setuju. Jadi saya sudah dapat pengganti untuk mengajar mata kuliah yang saya tawarkan kepada kamu. Waktu saya dengar informasi ini, yang terjadi di hati adalah harusnya ya share daging kecewa. Tetapi saya tidak tahu ada kesukaan yang luar biasa. Saya rasa oke, terima kasih sir, tidak apa-apa. Itu luar biasa Tuhan ya. Dia berikan kepada saya penghiburan, bukan kecewa, tetapi exciting. Apa rencana Tuhan ya? Saya sudah berdoa, kalau kehendak Tuhan saya mengajar. Berarti bukan kehendak Tuhan. Jadi saya itu mulai mengaktifkan diri lah di gereja sebagai orang muda di gereja.
Dan satu kali dari jemaat kami di Manado, Jemaat Tikala mengutus saya dan teman saya, PA 2 orang, untuk pergi satu pelatihan orang-orang muda di wilayah timur ini. Dan di sanalah saya percaya Tuhan memanggil saya secara pribadi. Waktu itu sekitar 20 tahun di dalam gereja Advent sejak bayi ya. Tamat 20-21 tahun. Saya cuma dengar-dengar pelajaran mengenai sanctuary, Ka'bah. Dan tidak begitu mengerti pelajaran ini. Tetapi di pelatihan orang-orang muda ini, dikumpul dari semua wilayah Uni Timur, kami berkenalan dengan Tuhan melalui hamba-hambanya. Ya, saya ingat ada yang dari Medical Missionary Training, ada juga pendeta kami dari Pendeta Edward Tadi Wongso, dan juga hamba Tuhan yang lain yang membawakan materi dengan materi yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya betul-betul tertegur, dan pertama kali dalam hidup merasa diri tampar dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Roh Kudus bekerja keras. Saya ingat ketika pekabaran Ka'bah mulai dibukakan, pekabaran pembenaran oleh iman mulai dibukakan, dosa-dosa anak-anak muda sepertinya terpapar, sepertinya dibukakan satu persatu, dan saya lihat kiri kanan, saya melihat orang-orang muda yang hadir saat itu semua tertunduk dan merasa, aduh Tuhan, kami ini tidak layak di hadapan Tuhan. Siapa kami Tuhan? Kami sudah hidup di dalam gereja ini lama, tetapi kami belum mengenal Engkau dengan seperti yang telah digambarkan dalam pekabaran-pekabaran. Betapa besar kasih Tuhan menunggu kami yang boleh dikatakan anak-anak muda yang lupa dengan Tuhan. Tetapi hari itu, ketika kami menundukkan kepala, saya lihat banyak anak muda yang menangis. Roh Kudus bekerja bagi saya dan teman-teman waktu itu. Dan kemudian ada panggilan di depan mengatakan, jikalau kalian rindu untuk belajar mengenai Ka'bah lebih banyak, mengenai pelajaran pembenaran oleh iman lebih dalam, dibuka pelatihan One Man Medical Missionary Training waktu itu akan dibuat di Manado. Dan saya dalam hati, Tuhan, saya rindu mengenal Engkau lebih dalam. Dari sinilah Tuhan lebih banyak berbicara. Tuhan rindu saya untuk taste and see that the Lord is good. Bahwa Dia berkuasa dan punya kemuliaan yang besar. Oke, puji Tuhan, Tuhan buat ceritanya, saya kasih pendek. Akhirnya dengan pertolongan Tuhan saya bisa ikut pelatihan ini. Hari demi hari, tiap subuh pekabaran mengenai Galatia, pekabaran mengenai pembenaran oleh iman. Tidak ada usaha manusia di dalam keselamatan. Yesus yang harus mati, kita punya penurutan, bukanlah yang menyelamatkan kita. Ini sebenarnya pelajaran lama, tetapi Roh Kudus berbicara luar biasa sehingga hati ini begitu hancur ya. Di dalam firman Tuhan juga mengatakan bahwa persembahan yang sejati itu adalah hati yang hancur. Kita perlu datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, sadar bahwa kita tidak layak di hadapan Tuhan, sehingga Dia akan mendengar doa-doa kita. Saya ingat ketika semua pekabaran ini masuk ke dalam pikiran, saya merasakan benar-benar terhimpit. Saya merasa begitu rendah diri dan mau berteriak kepada Tuhan. Waktu subuh-subuh bangun ya, banyak orang belum bangun, saya melihat ke langit, kemudian mau berteriak tetapi takut membangunkan teman-teman. Saya bilang, Tuhan, apa yang Engkau rencanakan dalam hidup saya? Tuhan, apa Tuhan? Apalagi Tuhan pekabaran? Apalagi kebenaran yang Engkau mau sampaikan? Apakah ini semua sudah bisa menolong saya untuk mengenal Engkau? Saat itu ketika bergumul dengan Tuhan, berteriak, Tuhan bilang, turun kamu ke bawah. Ada seperti suara yang berbicara. Turun ke bawah ke kelas, ambil firman Tuhan. Ya, sering Tuhan berbicara lewat firman. Ini adalah suara Tuhan yang sudah ada, dan Tuhan sering menggunakannya untuk berbicara kepada kita. Dan saya buka buku Yohanes. Saya buka
baca-baca Yohanes 16 dan kemudian saya tiba di ayatnya yang ke-12. Yohanes 16 ayatnya yang ke-12. Boleh kita buka sama-sama. Ini saya merasakan benar-benar Tuhan berbicara. God speak to me directly. Tuhan berbicara secara langsung kepada saya pribadi. Yohanes 16 ayatnya yang ke-12 dibilang di sana. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Mungkin kalau saat itu dengan keadaan saya yang sudah habis-habisan ditegur oleh Tuhan, Tuhan tahu, Haris, cukup dulu hari ini. Besok ada lagi. Jadi kamu tenanglah, ya. Ketika Tuhan berbicara ke laut Danau Galilea, menenangkan ombak, Tuhan bilang tenang dan diamlah. Itulah kata-kata Tuhan kepada saya. Tenanglah. Cukup hari ini. Masih banyak yang mau disampaikan, tetapi hari ini cukup. Oke Tuhan, terima kasih, puji Tuhan. Dan hal-hal yang seperti ini, ketika kita terus mencari Tuhan, terus bertanya, itu akan Tuhan terus buat. Saya ingat ketika pelatihan selesai, akhirnya saya menjadi staff di tempat training ini di Manado. Dan kemudian satu peristiwa di mana kakak saya mengandung, dan kemudian saat-saat mau melahirkan dia mengalami masa sulit, di mana anaknya waktu itu lahir prematur dan harus dioperasi sesar. Dia habis dioperasi tidak bisa bergerak bebas, tidak bisa merawat anaknya. Suami, oleh karena mereka dua-duanya guru, ketika istri hamil berhenti kerja, suami yang harus bekerja, jadi tidak ada yang bisa merawat anak yang baru lahir ini. Dan mereka kasih kabar kepada saya, jadi ini ponakan saya yang lahirnya. Sedih ya, sangat sedih dengan pengalaman kakak saya ini. Saya rasa-rasanya juga mau menangis. Pasti mereka juga begitu bergumul dengan Tuhan. Malam itu saya bilang, Tuhan, bagaimana saya mau kuatkan kakak saya, kakak ipar dan kakak saya, kalau saya sendiri juga tidak kuat, Tuhan. Jadi saya berdoa sebelum tidur. Dan ketika saya tidur, Tuhan berbicara dengan cara yang lain. Ini mimpi pertama yang bagi saya berkesan dan belum pernah dalam hidup seperti itu. Jadi di mimpi ini saya lihat ada seorang ibu yang menyanyi. Dan setelah dia menyanyi scripture song, saya waktu itu kurang jelas kata-katanya, tetapi ditutup dengan ayat ya, Mazmur 86. Mimpi ini singkat, saya buka mata, saya langsung cepat-cepat cari Alkitab, dan kemudian penasaran apa yang Tuhan mau bilang lewat Mazmur 86. Boleh kita buka Mazmur 86. Mazmur 86. Ada panjangnya ayat ini, tetapi saya mungkin akan mempersingkat. Judulnya doa minta pertolongan. Ini adalah doanya Daud kembali ya. Jadi saya banyak belajar, Tuhan mengajarkan saya lewat pengalaman-pengalaman Daud. Jadi Daud sementara bergumul dengan Tuhan, sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku sebab sengsara dan miskin aku Tuhan. Terus ke bawah sampai akhirnya saya menjadi damai, menjadi kuat, apalagi dengan satu ayat yang sangat berhubungan dengan pengalaman kami saat itu, yaitu di ayatnya yang ke-16. Mazmur 86 ayat 16 dibilang begini, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatanmu kepada hambamu, dan selamatkanlah anak laki-laki hambamu perempuan. Wow, saya bilang, Tuhan, ini untuk saya. Doa Daud seperti doa saya. Tuhan, berikanlah saya kekuatan untuk menguatkan kakak saya perempuan yang baru saja melahirkan seorang anak laki-laki, namun anak ini prematur dan dia harus masuk di inkubator. Tidak ada yang bisa merawat, dan hanya Engkau Tuhan yang bisa menolong masalah kami.
Dan Tuhan bilang melalui pengalaman Daud, doanya Daud, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, berilah kekuatanmu kepada hambamu, dan selamatkanlah anak laki-laki hambamu, perempuan. Lakukanlah kepadaku satu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Peristiwa yang begitu menguatkan. Saya kirim teks ini kepada kakak saya, dan kemudian mereka memberi nama anak ini adalah David Excel. Daud, Excel adalah kebesaran. Luar biasa Tuhan. Tuhan kadang membuat seakan-akan kita hanya hidup sendiri di dunia ini. Perhatiannya begitu besar kepada kita. Di dalam masalah pribadi kita, dia mau datang dan berbicara seakan-akan hanya ada kita di dunia ini. Betapa kasihnya Tuhan bagi kita umatnya. Saya tahu saudara-saudara pasti sering merasakan. Dan pengalaman-pengalaman ini membuat saya bertumbuh di dalam Tuhan. Menjadikan doa sebagai satu kebutuhan. Mulai merasakan pentingnya doa, berkomunikasi dengan Tuhan. Itu sangat penting. Membuat saya mulai kembali percaya dengan doa. Doa bukan hanya dongeng, doa itu berkuasa, doa itu perlu diuji. Sehingga saudara-saudara, satu masa di mana peralihan kehidupan, pola hidup yang dulunya anak-anak muda tidak teratur, belajar untuk hidup teratur, pola makan yang kacau di masa lalu, kami dilatih untuk makan yang teratur, makanan yang dulunya sembarang sekarang mulai memilih makanan yang lebih sehat. Dan puji Tuhan, ketika belajar untuk memilih hidup lebih baik, lebih serupa dengan karakter Tuhan, suatu saat saya ingat ketika kami masih berada di Manado, di mana hubungan dengan Tuhan melatih kita untuk percaya kepada Tuhan. Saya ingat saya berkomitmen untuk fruit fasting, atau belajar untuk satu hari tidak makan nasi, tapi makan buah sekaligus untuk cleansing ya. Jadi pagi itu dengan polos ya, saya berdoa sekitar jam 4 subuh di kelas tempat pelatihan. Dan saya berdoanya sederhana, tanpa paksaan, tetapi berharap dan melihat bagaimana cara Tuhan bekerja. Saat itu saya ingat saya berdoa, Tuhan, hari ini saya mau belajar untuk makan buah saja, sekaligus untuk membuat tubuh saya dibersihkan sehingga pelayanan akan lebih baik. Dan saya waktu itu belum bekerja karena belum lama tamat, belum punya penghasilan sendiri. Jadi saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan berkenan, tolong siapkan buah-buahan ya untuk saya makan pada hari ini. Tapi kehendak Tuhan ya. Jadi setelah selesai berdoa di kelas itu, saya ingat saya waktu itu sendirian, belum ada adik-adik atau teman-teman yang mengikuti pelatihan datang. Dan saya tahu bahwa doa itu hanya saya dan Tuhan. Hanya saya dan Tuhan. Jadi ketika buka mata, saya waktu itu bertelut dan tangan saya di meja. Jadi setelah berdoa, buka mata, di depan mata saya di atas meja telah tersedia satu buah pepaya ukuran sedang seperti ini. Itu tepat ada di depan mata saya. Dan saya bingung, saya lihat kiri kanan tidak ada orang. Dan ini adalah jawaban doa. Dan saya termenung dan mengakui kebesaran Tuhan, bahwa permohonan sederhana yang seperti ini bisa Tuhan jawab dengan cara yang di luar pikiran saya secara manusia daging. Pagi itu
masih dalam keadaan kaget, termenung, dan rasa bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Oleh karena untuk saya, seorang yang baru belajar, seorang yang dikatakan, siapa saya Tuhan? Namun Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Sepotong buah pepaya itu sederhana, tetapi ketika itu diminta dengan kerendahan hati dan tidak ada maksud apa-apa, tetapi Tuhan toh mau menjawab. Itu jam 4 subuh. Jadi kami hari itu akan visitation ke rumah sakit, mengunjungi saudara-saudara kami yang sakit. Jam 6 saya sudah sarapan buah ya, buah yang Tuhan berikan tadi. Dan sebelum berangkat di dapur saya lihat ada jeruk bali. Jadi saya pikir ini untuk siang, bawa bekal. Kemudian ketika kami melayani di rumah sakit Advent Manado ya waktu itu, sekitar jam 8, karena hanya makan buah, perut mulai keroncongan, lapar ya. Jadi sekitar 2 jam pepaya itu bertahan di dalam perut, dan 2 jam berikutnya itu sudah lapar. Jadi sambil melayani, mengunjungi beberapa sahabat yang sakit, dari ruangan sebelah ya, di depan ada seorang ibu pendeta yang kenal dengan saya. Kami pernah sama-sama di sebuah pelatihan bersama dengan suaminya. Mereka mengikuti training medical missionary khusus untuk hamba-hamba Tuhan waktu itu. Jadi ibu pendeta ini lihat kami yang datang di situ, dan dia bawa sebuah kantong plastik berisi buah apel. Dan kemudian bilang, "Hei Haris, ini ada apel, banyak orang yang berkunjung ke tempat kami dan ini sudah banyak lebih. Jadi kalau kamu mau, kamu boleh ambil." Saya bilang, "Wah, terima kasih Mem." Seakan-akan Tuhan terus menyediakan apa yang dibutuhkan ketika saya lapar ya, pada hari itu. Jam 8. Setelah kami selesai dari rumah sakit, hendak kembali ke kampus waktu itu, kembali ke tempat kami, ibu pendeta singgah di swalayan atau supermarket dan berbelanja. Jadi kami volunteer missionary waktu itu menunggu saja ya di mobil. Jadi sambil menunggu, kemudian ibu pendeta ini datang. Kemudian ternyata dia sudah membeli buah semangka dan sudah dipotong-potong, sehingga waktu itu ditawarkanlah kepada saya dan juga teman-teman. Jadi sekitar jam 10 lewat sedikit terisi kembali perut dengan buah. Dan siangnya jam 12, jam 1 saya ingat tadi ada bawa jeruk bali, dan itu dimakan. Saudara-saudara, Tuhan mendidik saya secara pribadi dari hal-hal yang sederhana. Ketika kita sungguh-sungguh serius mau belajar, mau percaya, ayo kita uji firman Tuhan bahwa Tuhan itu setia dan adil. Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ini hal-hal sederhana, dan hal-hal ini terus terjadi di dalam pelayanan kami ke depan. Saya ingat ketika kami sudah ada di Tosi, dan kemudian mau melatih bagaimana anak-anak didik kami yang waktu itu usia SD untuk belajar percaya kepada Tuhan. Tidak cukup bagi kita untuk mengajarkan anak-anak untuk tahu berdoa. Puji Tuhan jikalau mereka sudah bisa berdoa buka di kelas, doa tutup, doa makan. Kita senang, puji Tuhan. Tapi ternyata itu belum cukup. Kita harus ajar mereka untuk percaya dengan apa yang mereka doakan. Dan
ajar mereka untuk meminta sesuatu kepada Tuhan dan percaya bahwa permintaan mereka itu didengar oleh Tuhan. Jadi saya ingat hari Sabat ada sebuah berita mission ya, di mana diceritakan di cerita itu seorang ibu dan anak yang berkulit hitam. Mereka mau ke pasar dan ibu ini sudah, ya kemungkinan sudah list barang yang dibutuhkan dan uangnya cukup untuk itu. Namun seorang anak yang kecil ini dia minta sama mamanya, saya mau makan pisang mama. Tapi mamanya bilang, wah uang ini sudah cukup untuk kebutuhan. Jadi kalau kamu mau pisang, berdoa. Jadi di pasar anak ini berdoa ya dalam hati dengan kepolosan anak-anak, Tuhan saya mau makan pisang. Setelah dia selesai berdoa, dia buka mata, kemudian ada seorang pria berkulit putih di depan matanya. Dia tawarkan, ini ada pisang, ini untuk kamu. Wah, ini cerita yang sederhana namun menggugah ya, mirip-mirip dengan pengalaman saya. Jadi ketika dibaca berita mission ini, anak-anak itu dengar dan kita dorong mereka untuk coba kalian berdoa jikalau itu kalian butuh dan Tuhan berkenan melihat kebutuhan kalian, maka ujilah Tuhan. Jadi peristiwa ini terjadi hari Sabat. Kemudian besoknya Minggu, saya dan teman volunteer waktu itu di Tosi, kami sementara memperbaiki pipa air yang dipakai untuk ke gereja. Jadi ya agak mendaki sedikit. Jadi pipa air yang ya puji Tuhan lumayan kencang akan mengalir ke atas untuk bisa tiba di gereja. Jadi kami gali-gali lah. Kami gali lubang atau salur lintasan untuk pipa lewat. Dan waktu itu sudah agak tengah hari, sehingga saya dan sebenarnya kakak ipar saya, kami dua keluarga melayani di Tosi waktu itu. Dan kami sudah keletihan, capean, panas terik, keringatan. Dan kemudian partner saya ini, kakak ipar saya, dia bilang, aduh coba ya seandainya ada air kelapa ya, air kelapa muda. Kemudian saya ingatkan dia, ingat cerita kemarin di gereja, anak kecil saja percaya Tuhan bisa menyediakan. Ayo kita berdoa, kita minta air kelapa muda. Waktu itu kami tetap bekerja, tapi di dalam hati kami sudah sementara berdoa. Tidak lama sementara kami terus bekerja dengan keletihan dan kecapean, tiba-tiba datang seorang anak didik kami, murid, namanya Dema. Dia panggil, Pak Guru, Pak Guru. Dia bawa beberapa kelapa muda. Kemudian dia berikan kepada kami, Pak Guru ini ada kelapa muda. Waktu itu saya dan partner saya ini, kami begitu kaget, senang, takjub. Kemudian kami tanya sama Dema, dari mana kamu tahu kalau kami ini butuh kelapa? Tidak tahu Pak Guru, saya hanya disuruh oleh bapak saya waktu kami dari kebun. Dan ketika pulang, dia tergerak untuk naik pohon kelapa dan kemudian dia bilang, bawakan ini kepada Pak Guru. Saudara-saudara, sederhana ya, pengalaman kecil tetapi besar sebenarnya ya, akan menolong kita untuk percaya, setia, dan percaya pada hal-hal yang lebih besar. Kemudian kami dilatih ketika kami percaya, anak-anak percaya, kemudian Tuhan izinkan untuk hal-hal yang lebih besar itu terjadi. Di pedalaman ini, karena akses yang kurang, tidak bisa menelpon di lokasi pedalaman, kami punya jadwal 1 minggu 1 kali untuk naik ke atas gunung untuk bisa berkomunikasi dengan keluarga ataupun memberikan laporan, gambar, dan sebagainya untuk apa yang telah terjadi di pedalaman ini. Satu malam saya bermimpi dan melihat ibu saya dengan wajah yang agak hitam, bercak-bercak, bukan kulit hitam, tetapi
seperti ada penyakit kulit. Dan Tuhan izinkan itu terjadi 2 minggu sebelum hal itu benar-benar terjadi kepada ibu saya. Minggu pertama ketika kami telepon, tidak terjadi apa-apa. Minggu yang kedua, kemudian ibu saya bilang, oh saya sakit, kulit gatal-gatal, seperti alergi. Kemudian di wajah saya ada bercak-bercak hitam. Saudara-saudara tahu kenapa Tuhan rindu untuk membuka hal-hal ini. Kepada umat-umatnya, Tuhan berjanji bahwa aku tidak akan melakukan sesuatu tanpa terlebih dahulu memberitahukannya kepada hambanya, para nabi atau umat-umatnya. Jadi untuk case kami yang ada di pedalaman, Tuhan begitu mengasihi orang tua kami, mengasihi kami, sehingga untuk satu penyakit yang diderita oleh orang tua saya, dia sudah memberitahukannya terlebih dahulu. Sekalipun tidak bisa kami hadir, paling tidak kita bisa komunikasi dan memberikan pengharapan, saling berdoa, dan mengatakan bahwa Tuhan begitu mengasihimu, ya mama, sehingga jauh-jauh hari Tuhan sudah kasih tahu bahwa kamu akan sakit ini. Luar biasa kasih Tuhan kepada ibu saya dan kita semua umat-umatnya. Dan mimpi-mimpi ini Tuhan mulai berikan dalam kehidupan pelayanan saya pribadi dan juga istri saya. Ketika kami melayani di sekolah dan kemudian di gereja waktu itu ukuran 5x7 meter sudah ada di Tosi. Namun karena lokasinya paling bawah dan ketika hujan deras turun, maka air terus mengalir ke bawah karena gereja ini masih lantai tanah. Jadi kayu yang di bagian bawah mulai lapuk, membuat gereja ini yang tadinya kokoh berdiri mulai miring. Dan kemudian gereja sederhana ini belum ada dinding, belum ada jendela, belum ada pintu, sehingga sering kuda masuk, buang air di dalam. Belum bisa menggambarkan tempat yang kudus dan menggambarkan kemuliaan Allah. Sehingga beberapa kali kita ibadah di tempat ini, saya dan istri saya tergerak oleh karena kami lihat rumah kami yang dibangun walaupun kecil, dibangun oleh warga, sepertinya lebih layak daripada gereja ini. Dan kami ketika orang pulang dari gereja, kami berdoa di dalam gereja ini dan bertanya, Tuhan, jikalau ini kehendak-Mu untuk memperbaiki gereja ataupun untuk memiliki lokasi gereja yang baru, berikanlah kami petunjuk-Mu. Saudara-saudara, selama 1 minggu, ketika saya baca bacaan pribadi, ya, kami renungan pribadi lebih dulu sebelum worship pagi, yang Tuhan selalu bilang adalah, Daud rindu untuk membangun Ka'bah. Kami baca renungan pagi waktu itu, renungan pagi 1 minggu itu berbicara mengenai Ka'bah Salomo. Jadi sepanjang 1 minggu, baik renungan pribadi saya, istri saya, renungan pagi keluarga, semua itu berbicara mengenai bahwa Ka'bah Tuhan menggambarkan kemuliaan Tuhan. Sehingga kami benar-benar dikuatkan bahwa Tuhan berkenan dengan pembangunan Ka'bah itu gereja. Satu malam, saya bermimpi, saya dengan ada 2 anggota jemaat yang ada di sana mencari lokasi. Jadi di lokasi sekolah, kemudian ada rumah, kemudian di mimpi itu di bagian atas dari rumah, karena lokasi kami itu miring, ya, di lembah gunung. Jadi awalnya gereja itu paling bawah, kemudian sekolah, kemudian rumah kami. Tapi di mimpi itu saya bersama 2 anggota jemaat ini dituntun Tuhan untuk berjalan ke atas dan melihat lokasi, dan Tuhan menunjuk satu lokasi untuk dibangun gereja di bagian atas. Jadi setelah mimpi itu berakhir, beberapa hari kemudian, saya lupa tepatnya, saya dan 2 orang ini mencari-cari lokasi. Saya tidak terlalu ingat mimpi itu, tetapi ketika kami berjalan, kami lihat posisi yang awalnya kami memilih untuk buat lokasi di dekat rumah. Tetapi entah bagaimana dengan cara Tuhan,
akhirnya kami setuju untuk ada satu lokasi yang agak besar, dan itu tepat di atas, di bagian atas, dan itu adalah lokasi yang sama yang Tuhan tunjukkan di mimpi. Puji Tuhan, Tuhan terus menuntun. Saya bertanya kepada satu anggota yang sama-sama mencari lokasi ini. Kami bertanya, kira-kira kalau kita bangun gereja dari kayu, oleh karena ini lokasinya pedalaman, 7 jam jalan kaki, naik motor setengah hari lebih, motor yang bannya gigi atau off-road, karena betul-betul sulit untuk akses ke tempat ini, sangat mustahil membangun sebuah gereja beton atau dinding beton. Jadi gereja kayu. Kemudian anggota jemaat ini bilang, mungkin kita butuh sekitar 50 juta, Pak Guru. Ini bukan sedikit bagi kami. Wow, ini besar. Kami doakan bersama dengan keluarga, tim, volunteer dan jemaat ya. Dan beberapa waktu ketika kita sharing dengan jemaat, kami juga ada hubungi beberapa teman, terkumpullah 8 juta waktu itu. 8 juta. Jadi itu kami pakai untuk kumpul kayu dari hutan. Kita bayar orang sengsok kayu. Kemudian dalam waktu 1 tahun kurang lebih, persiapan bahan-bahan untuk bangunan itu bisa rampung. Jadi Tuhan di dalam membuat gereja ini sering berbicara lewat mimpi. Waktu itu saya belum tahu bagaimana bentuknya gereja ini ya, jadi coba gambar. Jadi ada satu mimpi di mana Tuhan memberikan kepada saya sebuah sketsa gambar, dan waktu bangun saya coba untuk mengingat sketsa gambar itu. Namun sketsa gambar ini setelah gereja ini selesai tidak sama. Tetapi saya masih merenungkan apa rencana Tuhan di balik ini. Karena masih ada ternyata gereja yang lain yang dibangun di luar dari gereja ini. Jadi mimpi yang lain adalah istri saya melihat bahwa ada bantuan dari 3 orang ibu dari luar negeri, dan totalnya Tuhan sudah buka di mimpi itu sebesar 15 juta. Kami terus bergumul dengan Tuhan, bertanya-tanya apakah mimpi-mimpi demikian adalah benar dari Tuhan. Namun waktu berjalan dan Tuhan mulai menyatakan kemuliaannya. Ketika ketua daerah kami berangkat ke luar negeri, ke Amerika, dia melayani di salah satu jemaat, khotbah, dan di sela-sela khotbahnya dia mungkin promosi tempat pelayanan kami. Dan ada seorang ibu di sana, orang Indonesia, memiliki marga yang sama dengan saya, Waro. Di akhir acara dia datang temui secara pribadi pendeta ketua daerah kami, dan seberapa yang ada di kantongnya dia berikan kepada pendeta ketua daerah kami. Dan ketika pulang, pendeta hubungi kami dan bilang, ada seorang ibu yang ingin membantu pelayanan kalian. Waktu itu ibu ini mengirim $50. Puji Tuhan, ini mungkin jauh satu ibu dari 3 ibu itu ya. Kita terus melayani dan terus melihat jawaban Tuhan. Dan jawaban yang kedua itu datang dari seorang ibu yang lain. Ketika kami mau membangun atap, tinggal atap yang dibutuhkan, ibu saya menelpon dari Manado. Haris, kalian masih butuh apa? Oh, sekarang kami butuh atap. Jadi dia bilang, oh iya, ada anggota jemaat di jemaat kami di Manado. Dia punya adik di luar negeri di Amerika dan dia mau membantu kalian. Tuhan, prosesnya agak lama. Kami harus ambil uang dari kantor Uni di Manado. Dan ibu ini mengirim $1.000. Wow, ini jumlah yang lumayan banyak, sekitar 13 juta sekian. Dan yang tadinya $50, 500-an ribu dalam kurs mata uang rupiah. Namun ini belum 15 juta. Jadi Tuhan izinkan kami untuk pergi melayani di satu jemaat di kota di Toraja. Kami gambarkan perkembangan pembangunan. Dan secara tidak sadar Tuhan buat cerita ini
Salah satu yang hadir di gereja ini adalah orang Indonesia, namun dia dan suaminya bekerja dari luar, dari Amerika juga. Jadi mereka pulang ke Amerika dan sharing ke jemaat mereka mengenai pelayanan kami di Tosi. Dan jemaat ini mengumpulkan persembahan $100 dan mereka kirim lewat adik mereka yang ada di Toraja. Dan kemudian hubungi kami. Bilang, Haris, ini ada bantuan dari salah satu jemaat di Amerika, mereka kumpul persembahan dan mengirim $100. Ketika kami hitung $1.150, waktu itu kurs mata uang 13 ribuan, terkumpullah sejumlah uang 14.999.000 sekian. Puji Tuhan. Tuhan tidak pernah salah dalam hal angka, dalam hal akurat untuk membuktikan kepada umat-umatnya bahwa aku menyertai engkau di dalam pelayanan ini. Saudara-saudara, di dalam pembangunan gereja, di dalam pembangunan jemaat secara rohani, Tuhan itu selalu ada dan Dia rindu untuk membuktikan kepada kami jemaat, kepada kita pribadi, kepada masyarakat yang hadir di tengah-tengah umat Tuhan, bahwa Dia ingin menunjukkan, oh, taste and see that the Lord is good. Mungkin bagi kita mujizat-mujizat yang Tuhan buat itu adalah seperti cerita-cerita tadi. Ada satu lagi yang terakhir sebelum saya rindu untuk tutup ya pengalaman ini, di mana ketika pembangunan membutuhkan, kami mau cor ya lantai bagian bawah. Ini gereja baru bentuk seperti rumah panggung, jadi gereja itu naik ke atas, tapi di lantai 1 kami rindu buat satu ruangan untuk anak-anak, dan kami perlu pasir dan semen untuk cor. Nah, lokasi kami ini di gunung, jadi sungai itu masih 1 jam di bawah kalau lari turun ke bawah, dan pasir yang ada hanyalah dari sungai-sungai yang mati ya, bekas sungai, dan itu pun tidak banyak. Kami ingat waktu itu kami meminta tolong dari warga ya, mereka dibayar untuk satu karung pasir 60-an ribu. Mereka sudah berusaha dengan sekuat tenaga karena lokasinya agak jurang, mereka harus pikul naik dengan kekuatan luar biasa yang Tuhan berikan bagi mereka. Itu pun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pasir. Jadi waktu itu tim, masyarakat, jemaat menyerah, tidak punya kekuatan lagi. Namun Tuhan unik, Tuhan luar biasa. Ketika mau bekerja, pasir habis, pekerjaan terhenti. Waktu itu kami tidak ada di lokasi, saya ingat mungkin kami lagi merawat orang tua. Namun kami dapat komunikasi dari partner kami. Dia bilang waktu itu tiba-tiba hujan besar terjadi. Dan setelah hujan besar selesai, salah satu gunung yang dekat dengan lokasi ini runtuh, membawa batu-batu besar, pohonan, tanah, dan sebagainya turun ke bawah, membuat suara gemuruh, sehingga anak-anak dan beberapa warga lari untuk mengecek ya. Dan Tuhan luar biasa, ketika tiba di dekat lokasi gereja, di sana telah tersedia pasir yang telah disaring oleh kemuliaan Tuhan, sehingga kebutuhan pasir bisa tercukupi. Mungkin ini mujizat besar bagi kita ya, mujizat yang di luar pikiran manusia. Namun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan hal-hal seperti ini biasa. Tetapi yang sulit bagi Tuhan, mujizat terbesar yang pernah terjadi di antara manusia, bukanlah Tuhan memindahkan gunung, bukanlah kita diberikan mimpi dan kemudian terjadi, bukanlah seorang yang lumpuh bisa berjalan, bukanlah orang mati bisa bangkit. Itu semua adalah hal yang mudah bagi Tuhan. Namun satu yang paling sulit, yaitu ketika ada satu manusia berdosa bertobat. Mujizat terbesar adalah ketika hati yang tadinya tidak percaya menjadi percaya.
Hati yang tadinya keras menjadi lembut. Hati yang tadinya ragu menjadi yakin. Hati yang tadinya mau terus lari dari Tuhan, menyerah dan kemudian berbalik kepada Tuhan. Saudara-saudara, mujizat terbesar yang pernah terjadi di dunia ini adalah ketika hati manusia bisa dimenangkan kepada Tuhan. Melalui pengalaman-pengalaman ini, Tuhan rindu untuk mengubah hati kita, bahkan memberikan hati yang baru kepada kita umat-umatnya, untuk menyatakan kemuliaannya. Ketika kita melihat Dia di dalam sanctuary, Tuhan rindu untuk menyatakan kemuliaannya bukan hanya kepada kita. Dia rindu itu bisa dipancarkan kepada orang-orang di sekitar kita. Ingat Musa ketika selesai berhadap-hadapan dengan Tuhan di atas bukit Sinai. Musa itu turun dengan wajah bersinar-sinar, dan kemudian terang itu dilihat oleh bangsa Israel. Ada satu janji yang Tuhan akan buat di akhir zaman, bahwa umat-umatnya pun akan bersinar. Mungkin bukan hanya secara fisik, namun lewat kepribadian dan kehidupan mereka sehari-hari akan menerangi orang-orang yang hidup di sekitar mereka. Saudara-saudara, taste and see that the Lord is good. Ketika kita telah merasakan dan melihat kemuliaan Tuhan, maka itu akan bisa menerangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Shalom, selamat hari Sabat.